Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi menyelam, hati-hati mati tenggelam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Sudah? Tak serentak, ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah. Kabarnya setelah acara ini nanti akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam di Laut Merah. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah sedang marah. Serba salah sama Ustadz Somad ini. Salam kita pelan katanya belum makan, salam kita semangat katanya kita marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam 3 kali itu pun juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada hadisnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Nabi mengucapkan salam, pernah mengucapkan salam 3 kali. Kenapa begitu? Karena di dalam salam itu mengandung makna 3 makna. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat rumahmu, selamat bangsamu, selamat istrimu, selamat suamimu dilarikan pelakor, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selamat. Sayang Allah, cinta Allah itu ada 100. Innalillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 cinta kasih sayang. Diturunkannya 1, dan diantara 1 itulah kita berebut-rebut, dan malam ini kita mendapatkan kasih sayang itu insyaallah. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Yang ketiga, wabarakatuh, barokah. Barokah hidup ini yang kita cari adalah barokah. Makan minta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Datang acara nikah besok walimah, yang dimintakan itu barakah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma wahib wa ruziqta birrahu wa balagha asyuddahu. Ketika kita melihat ada saudara kita bertambah usianya, kita doakan juga barakah. Barakallahu laka fi umrik. Maka malam ini kita mendapatkan 3 dari protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Qari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketua panitia Ustadz Muhammad Fadilah. Oh ya, lupa, belum dijawab pantun Ustadz Muhammad Fadilah tadi. Memang cantik baju kantun dibawa ke Makkah. Saya tak lagi berpantun karena sudah diambil Ustadz Muhammad Fadilah. Tapi lama juga saya ngarangnya tadi di bawah. Apa yang cocok ini? Nampaknya aja itu spontan, gaya-gaya aja. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah semestinya tabligh akbar. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei, Darussalam, dan Singapura, kalau saya bisa masuk nanti, supaya buat tabligh akbar itu malam Ahad. Kenapa dimulai membersihkan sepeda motornya, yang kenal potnya baru aja disunat, bunyi sepeda motornya bep 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 bep. Pas lewat di muka rumah dia bep. Itu tidak terjadi di Banda Aceh karena semuanya tabligh akbar. Allahu akbar. Di tempat lain bonceng-bonceng. Tapi sepeda motor anak muda di Aceh tertulis di sayap belakang, say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Apa kata yang perempuan-perempuan? Kalau memang kau jantan, jangan cuma berani bawa mawar, bawalah mahar.
Ya Allah, kalau ada anak Banda Aceh ini yang pacaran, putuskan ya Allah. Malam diputuskan ya Allah. Tamat riwayat kalian. Saya datang tabligh akbar ini mau menenangkan hati Pak Ustadz. Ini bertambah kusut Pak Ustadz dan amanah. Kenapa Ustadz doakan supaya kami putus? Aku sayang dengan kamu bestri. Kalau saya kesana gawat kiamat. Kalau ada yang pacaran, iya Pak Ustadz, tapi kami pacaran ini baru, bukan lama, bukan sebentar Pak Ustadz. Ini sudah 5 tahun Pak Ustadz. Sampai hati malam ini Ustadz doakan putus. 5 tahun pacaran makan. Kira-kira yang rugi laki-laki apa perempuan? Mohon maaf. Yang mengandung laki-laki apa perempuan? Yang ngidam muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Putus. Bergetar sama-sama sound system ya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat saya tak jahat. Saya tidak ada niat buruk. Saya tidak ponakan saya, anak saya, walaupun saya tak punya anak perempuan. Tapi melihat perempuan anak kecil macam anak kita, melihat ibu-ibu macam mak kita, melihat kakak-kakak macam kakak kita. Asal jangan melihat bini orang lupa bini kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata memandang manusia. Di bawah, Masya Allah, adik-adik hadrah kita, nama grup hadrahnya Baitul Quran. Saudaraku dimanapun berada, Anda mau acara nikah, walimah, akikah, undanglah grup hadrah Baitul Quran. Begitu saya terpukau, lamalah saya duduk, suaranya merdu, ganteng pula. Apalah yang tersisa untuk kami ini lagi? Sudah tua, suara macam kambing ditarik, muka macam jeruk purut dipijak gajah. Pak Ustadz, itu macam-macam aku tuh Pak Ustadz. Kuncin dengar ceramah Ustadz Somad ini satu, jangan tersing. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saya mau ngetes suara saya, jauh kali macam orang itu tadi ya. Sebelum dia cek, bagus kita cakap duluan kan, daripada nanti rekamannya keluar pan kita tonton. Ustadz, kacau kali suara Ustadz tadi, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau jadi anak muda yang selamat dunia akhirat, datanglah ke Banda Aceh. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya. Ahad malam libur semuanya datang. Tak tahu juga ya, tapi rasanya ramai, Masya Allah. Saya pikir dulu waktu pertama kali datang ramai, oh maklum karena pertama kali. Datang kedua kemarin ramai, oh maklum karena kemarin Covid tak bisa mengaji. Mudah-mudahan istiqamah, amin ya rabbal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, meninggalkan kredit, rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, panci kredit, jilbab pun kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma bininya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat salat dan kitab suci Al-Quran, kredit. Kalau boleh kredit juga itu. Tapi beda dengan Haji Harun Kecik Lemik. Beliau meninggalkan masjid yang megah cantik, Masya Allah. Malam ini kita semua berpikir, malam ini kita semua merenung, sebelum kita mati mudah-mudahan kita sempat membangun masjid. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain pikirannya. Kepala sama hitam, isinya macam-macam. Saya ketemu dengan bapak-bapak, Ustadz Somad, doakan saya. Doakan apa Pak? Masjid yang akan saya bangun ini mau selesai.
Masjid yang keberapa Pak? Yang ke-99. Allahu Akbar. Bapak sehat? Sehat Pak Ustadz. Umur berapa Pak? 85 tahun Pak Ustadz. Apa doa Bapak sehingga umur Bapak panjang, badan sehat? Saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, jangan matikan aku sebelum masjid ini selesai. Terus masjidnya tak saya selesaikan Pak Ustadz. Masih hidup orangnya sampai sekarang. Bukan masjid itu tak selesai, asal selesai satu masjid, sebelum selesai dibangunnya satu lagi. Udah mau selesai dibangunnya satu lagi. Hidup orangnya sampai sekarang. Saya tak mau menyebut namanya di sini, takut nanti dia marah didengarnya, riak saya Pak Ustadz. Tapi kalau jamaah, betapa beruntungnya Haji Harun Kecilemi. Untuk almarhum Haji Harun Kecilemi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya pertama datang diundang almarhum ke rumah beliau, makan, melihat berbagai macam buku beliau, koleksi beliau, dan saya melihat rumahnya biasa saja. Tapi begitu beliau membangun rumah Allah, berdecak kagum, cantik, indah, luar biasa. Saya sedang diajarkan, bukan dengan ceramah, bukan dengan tabligh akbar, bukan dengan buku. Beliau tidak pernah berkata, beliau tidak pernah ngomong, beliau tidak pernah menceramahi saya, tapi nasihatnya masuk ke hati saya. Beliau sedang mengatakan, hai Abdul Somad, kau mesti membangun rumah Allah lebih besar daripada rumahmu. Inilah orang yang paling cerdas. Mudah-mudahan adik-adik yang ada di hadapan saya ini, kalian jadi orang kaya semuanya. Jadi orang kaya semuanya. Jadi orang kaya semuanya. Dan sebelum meninggal kalian sempat membangun masjid seperti yang diajarkan oleh almarhum Haji Harun Kecilemi. Sudah kudoakan. Kalau tidak makbul, bukan salahku. Kalian yang tak mau berusaha. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang Islam yang penting hidup cukup makan saja. Bagaimana kita membangun masjid? Maka orang Islam, al-mu'min, seorang mu'min, al-qawi, kuat imannya, kuat duitnya, kuat finansialnya, kuat tenaganya, kuat suaranya. Ustaz Somad ini kuat suaranya. Seorang mukmin yang kuat tenaganya, kuat fisiknya, kuat badannya, kuat otaknya, kuat hatinya, kuat imannya, kuat hartanya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Heran juga saya dari tadi, ibu-ibu ini dipasang layar kanan satu, kiri satu, pentas luar biasa. Ini saya kasih tahu kepada panitia dimanapun berada, walaupun ustadznya bukan Abdul Somad, siapapun ustadznya yang datang, buatlah tabligh akbar perfect, sempurna seperti yang dilaksanakan di halaman Masjid Kecilemi, Banda Aceh. Allahu Akbar. Di pagar kanan kiri dengan besi, sehingga saya pun tadi jalan bisa santai. Kalau tak ada pagar besi, 3 lapis pengawalnya, tentara, polisi, satpol pp, tumbang, didorong oleh mak-mak garis keras. Dipasang besi, turun dari mobil, Masya Allah, tabarakallah, berjumpa dengan bapak ibu. Dengan adanya tabligh akbar kita bisa bersilaturahim. Siapa yang hadir malam ini panjang umurnya, murah rezekinya. Yang tak hadir besok pagi mati. Jangan diaminkan. Apa maksudnya ini? Bukan kata saya. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, lapang rezeki, panjang umur, kata Nabi kuncinya adalah pada silaturahim. Maka semua yang hadir ini insyaallah panjang umurnya, berkah rezekinya insyaallah. Kalau tak ada acara malam ini, tak jumpa saya dengan muallim Muzakir Manap hadir, rupanya lebih ganteng dari balehonya. Kalau tak ada acara malam ini, tak jumpa saya dengan para asatiz qori kita, suaranya Masya Allah tabarakallah. Abang beliau itu di Al-Azhar Kairo, kakak kelas saya angkatan 92.
Kalau tidak ada acara malam ini, tak jumpa saya dengan Bapak Kapolsek, tak jumpa dengan bapak-bapak perangkat desa. Kalau tidak ada acara malam ini, tak jumpa dengan Tengku Fadil Rahmi, anggota DPD RI kita di Senayan, kakak kelas saya. Kalau tak ada acara malam ini terwujud karena kerjasama yang baik. Itu semua adalah silaturahim. Ketua panitianya Muhammad Fadilah LC Myus, koordinator UAS acara. Inilah yang mau saya tanyakan, kemana saja saya setelah ini? Hubungan kita ini mau dibawa kemana guys? Saya minta ke atas koordinator Ustadz Abdul Somad Aceh kepada Ustadz Nazaruddin Yahya LC. Saya mau nanya sama Ustadz Nazar ini, berapa hari saya ini di Aceh, habis itu tempatnya kemana-mana aja, lalu kemudian saya kasih jatah Nangro Aceh Darussalam 4 hari. Jangan sampai lebih jadwalnya. Hari Sabtu saya datang, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa mesti pulang. Jadi saya cuma 3 malam ini di Nangro Aceh Darussalam. Malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Kalau sampai lebih dari 3 malam, nanti khawatir sudah buka cabang. Jadi kemana aja saya ini Ustadz Nazar? Besok pagi kemana kita? Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, tanda acara udah mau habis. Besok kemana kita? Insya Allah besok pagi kita di Masjid Al-Munawwarah Ustaz. Besok di Masjid Al-Munawwarah jam? Punge Jurung jam 8 pagi. Punge Jurung jam 8 pagi. Kajian duha kita Ustaz. Kajian duha. Ya. Terus selanjutnya ada di Masjid Lam Tungoh besok malam Ustaz. Masjid Lam Tungoh besok malam? Ya, Lam Baru. Masya Allah. Baru. Selanjutnya hari terakhir Senin. Ustaz, ya hari Senin malam kita ada di masjid di lapangan KSDA Kaju. Kaju. Nah. Bukan kaju ya? Kaju. Ya. Masya Allah. Dan hari terakhir kita Ustaz insya Allah untuk peringatan tsunami 19 tahun tsunami ada di Kapal Apung. Kapal Apung. Punge Blangcut, nama kampungnya Punge Blangcut. Kapal apung yang terpukul ombak tsunami sampai ke tengah. Iya Ustaz. Masya Allah, saya sudah lama mau foto di situ, belum terwujud sampai sekarang. Ketua tim UAS yang dulu Ustadz Fadil Rahmi, lalu kemudian karena kesibukan beliau, kemudian ini semuanya senior-senior saya. Ustadz Fadil Rahmi angkatan 96, Ustadz Nazar angkatan 96, saya angkatan 98. Kapan lagi saya nyuruh senior kalau tak sekarang? Kepada Ustadz Fadil Rahmi saya minta naik ke atas. Banyak yang mau saya tanya-tanyakan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu saya tidak pernah terpikir bahwa saya akan datang ke Nangro Aceh Darussalam berjumpa dengan senior-senior kakak kelas saya, tapi akhirnya kami berjumpa bersama di halaman Masjid Kecil Lemik, bersama pula lah hendaknya kami di surga Jannatul Firdaus. Ibu setuju kalau kami masuk surga? Bapak setuju kalau kami masuk surga? Masya Allah. Ustadz Tengku Fadil Rahmi ini dari dulu sampai sekarang pakai sarung terus, tapi walaupun begitu dia tetap pakai celana. Apa kabar Ustadz Tengku Fadil Rahmi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah. Beliaulah yang pertama kali membawa saya tahun 2017 peristiwa peringatan tsunami. Saat itu hati saya sangat berduka karena baru diusir dari Hong Kong. Hancur berkeping, bak kaca jatuh ke batu. Hari ini saya bisa bertemu semua dengan masyarakat Aceh. Sudah dari 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun bolak-balik. Orang Aceh saudara saya tetap menyambut saya luar biasa. Padahal saya tak pernah ceramah bahasa Aceh. Yang tahu saya bahasa Aceh ini cuma 2, Puhaba, Pajobu. Memang itulah, memang tak menangkap lagi otak saya. Susah saya mempelajari. Salah satu penyesalan saya di Mesir dulu adalah kenapa saya tak belajar bahasa Aceh sama mereka. Tapi salah mereka juga, kenapa tak diajarinya saya? Alhamdulillah, senang bisa bersilaturahim. Kira-kira senior saya ini ganteng-ganteng tidak? Ada satu salahnya, mereka sudah menikah. Jadi kalian cari yang mirip-miripnya aja lah. Insya Allah fotokopinya masih banyak.
Agaknya begitu aja dulu Ustadz. Silakan duduk, jangan lama-lama. Siap. Nanti ditangkap Bawaslu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang punya kamera ada senternya, tolong hidupkan flash. Yang tak bisa hidup, campakkan ke sungai. Nah, Ustadz ini main campak-campak aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Emang kita nggak apa-apa, kawan pingsan, kata dia. Untuk apa lah Ustadz Somad nih bersolawat sebentar aja. Tadi solawat dari grup Baitul Quran tadi lama. Itu cuman untuk TikTok. Udah direkam? Macam mana pula merekam? Nampak betul bohong jawabnya. Pas saya tanya, udah direkam? Udah, macam mana merekam handphonenya hidup? Yang merekam itu panitia insya Allah, dan panitia akan memberikan rekamannya ke saya. Nanti saya akan upload di Instagram Ustadz Somad yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Yang mana Pak Ustadz? Yang mana Pak Ustadz? Ku tengok banyak kali Instagram. Itulah yang conteng biru itu. Banyak kali Pak Ustadz, ini Abdul Somad, ini Abdul Somad, Abdul Somad. Itulah dia. Jadi Ustadz main Instagram. Aku tak tahu passwordnya. Itu semua dikelola oleh admin. Kenapa admin yang mengelola? Kenapa tidak Ustadz yang langsung? Karena aku nih orangnya pemarah, emosi. Kalau nampak ku orang mencaci maki, ku balas langsung. Maka kalau aku tak tahu passwordnya kan cuma nengok aja. Ingat Ustadz, komen-komen mereka di Instagram,